Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan malam hari ini, buat kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak berkesudahan. Malam hari ini Tuhan, kembali kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya melalui firman Tuhan ini memberikan jawaban atas pergumulan dalam kehidupan kami, tetapi lebih daripada itu membuat kami semakin mengerti kehendak-Mu, sehingga kami terus bertumbuh di dalamnya. Roh-Mu yang kudus kiranya terus menolong dan menuntun kami, supaya kami dapat makin mengerti tentang kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat teduh dan doa malam hari ini berjudul Tuhan ada dan melihat. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari itu Dani mendatangi tukang rumput yang tinggal di seberang jalan. "Selamat pagi Pak," sapa Dani. "Selamat pagi juga," jawab tukang rumput itu. Maka kemudian terjadilah percakapan di antara mereka seputar halaman rumah Dani yang banyak ditumbuhi rumput liar. Sebenarnya percakapan itu tidaklah terlalu lama. Namun karena pagi itu cuaca gerimis, Dani tidak buru-buru pulang ke rumah. Maka percakapan mereka pun berlanjut, hanya berbeda topiknya. "Bagaimana pekerjaan Anda hari-hari terakhir ini?" tanya tukang rumput. "Baik sekali, sepertinya Tuhan membuka jalan lebar untuk bisnis saya," jawab Dani. "Syukurlah, semoga usaha Anda semakin maju," kata tukang rumput. "Bagaimana dengan pekerjaan Bapak?" Dani pun balik bertanya. "Sangat tidak menyenangkan, capek dan hasilnya sedikit sekali," kata si tukang rumput sambil menggerutu. Setelah beberapa menit diam, tiba-tiba si tukang rumput pun berkata, "Berbicara tentang Tuhan, saya tidak percaya Tuhan itu ada." Mendengar ucapan itu, Dani pun terkejut dan bertanya, "Mengapa Bapak beranggapan seperti itu?" "Tentu saja jika Tuhan itu ada, tidak ada orang miskin, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang yang harus bersusah-susah untuk menghidupi keluarga seperti saya ini," jawab si tukang rumput. Dani pun hanya terdiam mendengarkan kata-kata itu. Kemudian Dani berkata, "Saya pun tidak percaya tukang rumput itu ada." "Bagaimana Anda bisa berkata seperti itu? Anda kan tahu bahwa saya adalah tukang rumput," jawab si tukang rumput. "Coba lihat rumah-rumah di seberang sana itu. Jika tukang rumput itu ada, pasti semua rumah tidak ditumbuhi rumput-rumput yang tinggi," kata Dani. "Anda pasti salah. Rumah mereka banyak rumput liarnya karena mereka tidak datang kepada tukang rumput untuk membersihkan halaman rumah mereka dari rumput liar tersebut," kata si tukang rumput. Maka kemudian sambil tersenyum Dani pun berkata, "Kalau begitu Pak, sama dengan Tuhan. Tuhan itu ada, tetapi banyak orang yang tidak mau datang kepadanya. Orang miskin, orang bodoh ada karena mereka tidak berusaha untuk mengatasinya. Padahal Tuhan selalu ada, bahkan membukakan pintu kemudahan, kemurahan. Tetapi mereka yang tidak mau merespon
akan panggilannya untuk datang mendekat kepadanya. Mendengar penjelasan Dani, si tukang rumput itu pun tertempelak. Lalu ia berpikir, ternyata selama ini Tuhan ada, tetapi ialah yang tidak mau datang pergi untuk mencarinya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui percakapan dari Dani dan si tukang rumput itu memberitahukan kepada kita semuanya malam hari ini, Tuhan itu ada. Tetapi yang bisa merasakan keberadaan Tuhan adalah mereka yang mau datang dan meminta kesediaan Tuhan untuk terlibat di dalam hidupnya. Mereka yang bisa merasakan keberadaan Tuhan adalah juga mereka yang percaya kepadanya bahwa Tuhan itu ada. Kalaupun adanya orang yang sengsara karena mereka hidup tidak menuruti jalan-jalan yang sudah Tuhan berikan di dalam firman-Nya, tetapi semua penderitaan itu tidak bisa menghapus kebenaran akan keberadaan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita menjadi putus asa dalam hidup ini. Itu karena kita tidak datang kepada Tuhan dan melibatkannya di dalam semua segi kehidupan kita. Melalui firman Tuhan malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu ada. Bahkan Dia melihat kehidupan kita sampai kedalaman kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dan menimpa dalam kehidupan kita, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Hanya tinggal bagaimana respon kita untuk mau datang kepadanya. Sehingga ketika kita datang kepadanya percaya Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh datang untuk mencarinya. Bila kita mau datang kepadanya, mencarinya, percaya kepadanya, maka disitulah kita akan mengalami dan merasakan bahwa ternyata dalam hidup ini kita menjalaninya tidak sendirian. Ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, itu artinya ada jalan keluar, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tinggal bagian kitalah tetap percaya kepadanya. Sekalipun memang terkadang pada saat kita menjalani hidup ini, kita diperhadapkan pada keadaan-keadaan, situasi-situasi yang tidak mudah. Sehingga ketika diperhadapkan dengan hal yang demikian, terkadang kita berpikir sepertinya Tuhan tidak peduli, bahkan mungkin Tuhan tidak ada. Namun malam hari ini sadarilah, sekalipun kita mengalami keadaan dan situasi yang tidak mengenakan, mungkin mengalami sakit, mengalami kekurangan, mengalami pergumulan dan kesulitan, namun hal itu tidak merubah kebenaran bahwa Tuhan itu ada. Tinggal bagian kitalah yang mau datang kepadanya, berserulah kepadanya. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, kesetiaannya. Sehingga Dia memberikan kepada kita kekuatan, hikmat, bahkan jalan keluar. Sehingga kita pasti bisa melewatinya, mengubah keadaan, mengubah kehidupan kita. Sehingga segala sesuatunya menjadi hal yang indah dan baik pada pemandangan Tuhan. Dan kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini, kalau mungkin di antara kita ada yang masih mengalami keraguan, mungkin saat ini kita mengalami sakit, mungkin saat ini kita mengalami pergumulan yang sudah cukup lama, mungkin kita juga sudah berdoa, namun belum ada jawabannya. Tetapi janganlah kita berputus asa. Ketika kita berdoa dan datang kepadanya, percayalah bahwa Tuhan itu ada. Dia mendengar seruan kita, Dia melihat pergumulan kita, dan Dia mau peduli untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni bila kami selama ini terkadang kami masih merasa dalam hidup ini Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengerti, dan sepertinya Tuhan itu tidak ada. Namun kami mau belajar malam hari ini untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu melihat, dan Tuhan peduli bahkan mengasihi setiap kami. Sehingga kami tidak perlu untuk berputus asa, tapi kami selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini dalam pertolongan dan dalam tuntunan Tuhan yang hidup.
Malam hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan menyatakan penyertaan dan perlindungan-Mu sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Situasi apapun yang terjadi tidak akan pernah bisa menghapuskan kebenaran bahwa Tuhan itu sungguh ada dan melihat kehidupan setiap kita. Tuhan mengerti dan Dia peduli. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa yang selanjutnya.